Halo semuanya. Halo semuanya. Selamat datang atau selamat kembali di podcast Sejarah Asik. Sejarah asik. Tempatnya ngobrol santai tapi berbobot. Bareng gue Muhammad Raffi Akbar Dan bareng gua Yusuf Bilasa Rashid. Nah, kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sering banget dibahas pas acara 17 Agustus. Apa sih yang sering banget dibahas di 17 Agustus? Hal yang paling sering dibicarakan pas 17 Agustus ya. Biasanya kan kalau kita 17 Agustus lebih sering ke arah lomba-lomba, lomba makan kerupuk, lomba balap sarung, segala macam kayak gitu. Tapi kita lupa nih, esensi 17 Agustus itu sebenarnya adalah kemerdekaan Indonesia. Sejarah panjang tentang kemerdekaan. Iya, benar banget. Sejarah panjang kemerdekaan Indonesia. Negara yang dikatakan merdeka pastinya harus diakui juga oleh negara lain tuh, Ki. Iya. Lu tahu gak sih negara-negara apa aja yang mengakui kemerdekaan Indonesia, Bi? Wah, pasti banyak banget ya sih. Pasti banyak banget. Tapi ada beberapa negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu negara pertama Mesir. Negara pertama Mesir. Terus tahu nggak nih negara kedua yang mengakui Indonesia? Apa Polandia kan? Polandia. Aduh, kurang tepat, Bi. Kurang tepat. Kurang tepat. Enak banget ya. Enak banget kalau ngobrol santai aja kita. Betul banget. Jadi negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu ada India kalau nggak salah. Iya. Masuk negara besar berarti ya. Termasuk negara besar. Kenapa tuh? Kenapa Mesir yang duluan mengakui kemerdekaan Indonesia? Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, Mesir dan Indonesia sama-sama memiliki agama yang sama, yaitu agama Islam. Jadi kita punya latar belakang background yang sama tuh, sama-sama negara Islam. Pada saat kemerdekaan, Menteri Luar Negeri kita, Kiai Haji Agus Salim, itu ke Mesir tuh buat mencari diplomasi untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Ayo dong, support kita bangsa Indonesia, kan kita satu rukun, satu agama. Iya. Dan akhirnya Mesir menyetujui dan akhirnya mengakui secara de facto dan de jure bahwa Indonesia telah merdeka. Setelahnya ada India Mesir tuh. Kenapa India bisa mengakui kemerdekaan Indonesia walaupun notabene-nya kita tuh berbeda secara agama? Kenapa tuh ya? Kenapa? Karena Indonesia itu bukan cuma Islam doang, tapi kita lihat juga ternyata Indonesia itu punya latar belakang Hindu. India juga kan mayoritas negaranya Hindu ya, dengan mayoritas agama Hindu. Perdana Menteri India saat itu Narendra Modi saat itu. Serbu dulu ya, Pi ya. Aman aja. Serbu dulu. Akhirnya secara diplomasi saat itu juga India mengadakan konferensi khusus untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya konferensi itu, India mengakui secara de facto dan de jure Indonesia merdeka. Seperti itu. Oke, statement pertama yang bakal kita bahas, kenapa sih pengakuan buat negara kita tuh, buat negara yang buat merdeka itu penting banget sih. Kenapa ya? Kenapa? Karena ibaratnya gini, Pi. Kita sebagai orang aja kalau kita harus mau dianggap ada harus divalidasi dulu. Validasi emang sekarang itu tuh penting. emang pentingnya tuh validasi buat semua orang. Validasi itu penting banget. Iya, validasi itu penting banget. Apalagi dalam lingkup negara cakupannya ya. Cakupan negara. Dengan adanya validasi dari negara lain, otomatis kita mendapatkan dukungan. Negara itu ada bukan karena negara itu emang eksis, bukan, tapi karena negara itu diakui sama negara lain bahwa negara itu ada. Oke. Nah gini, dalam hukum internasional kalau sebuah negara baru merdeka dia harus diakui dulu kan. Betul banget, Bener kan? Supaya bisa dianggap sah dan punya kedudukan yang setara dengan negara lain, gitu kan? Misalnya nih, supaya kita punya hubungan diplomatik sama negara lain biar kita punya dukungan militer segala macam. Kan dulu kita juga pernah tuh, pas penjajahan Belanda kan kita udah pernah sempat mengusir Belanda kan. Iya. Tapi kenapa Belanda tuh kenapa tuh Belanda tuh balik lagi gitu? Sejarahnya kan gini ya.
Indonesia dijajah Belanda kurang lebih 350 tahun. Setelah itu datanglah Jepang. Dalam waktu yang singkat, Jepang berhasil memukul mundur si Belanda tadi. Belanda akhirnya pergi ke negara asalnya dan Jepang menuju Indonesia. Dan pada tahun 1945, Jepang dibom di Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika. Dan Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat dan melepaskan seluruh daerah jajahannya. Nah, ketika Jepang pergi, Belanda yang masih menginginkan posisi di Indonesia, datang lagi ke Indonesia, namanya Nica, datang ke Indonesia lagi. Akhirnya dia ingin menunjukkan dominasinya di Indonesia, karena seperti kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Iya, Negara cuma negara kecil, sangat kecil. Dengan itu, dengan segala macam kemungkinannya, walaupun Indonesia sudah menunjukkan bahwa dirinya sudah merdeka dan diakui oleh negara lain, tapi Belanda tetap tidak mau mengakui bahwa Indonesia negara yang merdeka, karena mereka masih punya banyak kepentingan lain di sana. Seperti itu. apalagi ya. Terus tentang diplomasi nih, kira-kira menurut lo gimana sih tentang diplomasi Indonesia pas baru-baru kita merdeka? Diplomasi ya, karena kita awal-awal baru merdeka jadi negara yang pada saat itu belum tumbuh secara mandiri, jadi kita masih sangat bergantung pada negara lain saat itu. Indonesia masih terombang-ambing oleh dua ideologi komunisme di Uni Soviet dan kapitalisme oleh Amerika. Jadi kita saling beradu nih antara dua ideologi tersebut ingin masuk ke Indonesia. Tapi pada dasarnya karena kita sudah merdeka dan kita sudah memiliki ideologi sendiri, yaitu Pancasila. Pancasila sendiri mengajarkan bahwa kita harus merdeka dan independen sebagai suatu negara yang baru, dan Pancasila tersebut juga lah yang menjadi pedoman hidup bagi warga negara Indonesia saat ini. Tapi karena ada pertarungan konflik dan ideologi segala macam, Indonesia masih bisa terombang-ambing. Tapi akhirnya Indonesia juga bisa survive, bisa fight sama mereka seperti itu. Oke. Selanjutnya nih juga ada pertanyaan dari para penonton tentang sejarah. Negara-negara unik yang mengakui Indonesia itu ada apa aja sih? Negara-negara unik. Ada satu negara yang di daerah Balkan tapi sudah runtuh, namanya Yugoslavia. Dengan kita punya hubungan baik waktu itu dengan Yugoslavia mengakui itu bahwa Indonesia sudah merdeka, dan beberapa negara lain juga. Nah, beberapa sih. Menurut lu, esensi kemerdekaan apa sih? Esensi kemerdekaan menurut gua ya kita bebas dari penjajahan, lalu kita membangun ekonomi buat kita sendiri, ya, membangun ekonomi buat mandiri buat negara kita. Yang pertama, yang kedua kita butuh adanya diplomasi. Agar apa? Agar kita nggak terjajah lagi. Lalu yang ketiga, agresi militer. Kenapa? Buat pertahanan di dalam negaranya. Ya kan? Semua itu harus dibutuhkan dalam suatu negara. Nah, yang keempat apa? Kita butuh adanya ideologi biar kita nggak terpecah belah, biar kita nggak benci satu sama lain. Kan Indonesia tuh apa namanya, pulaunya tuh banyak banget kan, kita terpisah-pisah nih. Itu harus ada yang menyatukan kita. Nah itu apa yang disebut namanya ideologi. Kita harus menyatukan, walaupun kita berbangsa-bangsa, suku-suku, tapi kita harus tetap satu, ya. Nah di ideologi Pancasila itu adalah di bawahnya kan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Itu dia. Kalau menurut gua itu yang paling unik dari Indonesia, karena gak semua negara tuh punya suku atau bangsa-bangsa yang berbeda banyak banget seperti Indonesia ini. Tapi menurut lu, apakah Indonesia masih terjajah gitu? Kalau menurut gua Indonesia tuh masih terjajah dalam pemikiran.
Kenapa pemikiran warga Indonesia itu masih terjajah sih? Karena warga Indonesia tuh lebih mengarah ke apa ya, hoax gitu, lebih masuk untuk mendapatkan ke otak itu hoax gitu, hoax kan dari misalnya negara lain game hoax gitu, kita langsung percaya, nggak kita anulir dulu nih, ya kan, nggak kita apa namanya saring dulu nih informasi ini yang benar apa enggak, ya kan? Itu aja sih. Ada cara nggak sih gimana kita sebagai bangsa yang merdeka supaya kita tidak terjajah lagi? Menurut tuh dari sudut pandang lu gimana? Kalau dari sudut pandang gue ya, biar kita nggak terjajah lagi tuh, ya kita harus kuatin yang namanya persatuan dan kesatuan. Karena kan Republik Indonesia NKRI harga mati kan, harus bersatu gitu, walaupun terjang badai dan segala macem tuh ada gangguan segala macem. Menurut gua kita terjajah di negara kita sendiri sih. Kenapa? Pertama, banyak pejabat yang korupsi. Betul Bang. Ya. Pejabat korupsi dari luar negeri, dia apa namanya ekspor barang kita ke luar dengan harga murah. Padahal kan kita bisa menjual di sini apa dengan harga yang lebih tinggi kan. Lalu juga ekonomi kita tetap berjalan kan. Coba kalau kita ekspor keluar, gimana? Kita ekspor keluar bahannya di apa namanya dibuat jadi barang yang bagus segala macam, terus dijual dengan harga tinggi. Kita di Indonesia bisa menyediakan itu. Terus kenapa pejabat yang ini apa namanya yang oknum lah ya, dia lebih mementingkan kepentingan diri sendiri gitu, daripada mengaruhi masyarakat sekitar. Ada kemiskinan membuat kriminal membuat ekonomi rendah gitu loh. Jadi apa ya, kata gue tuh Indonesia tuh masih terjajah negara sendiri. Menurut gue nggak etis banget nih buat para pejabat yang korup nih. Kita kan sebagai seorang siswa ya, umur lu berapa BTW? Wah, gue mau jalan 18 ya. Nah, coba. Kita sebagai generasi muda, kita tumbuh di negara yang notabene-nya sudah merdeka sejak 80 tahun yang lalu. Nah, Sudah 80 tahun yang lalu kita merdeka. Tapi apa sih yang kita bisa berikan gitu sebagai generasi muda untuk Indonesia ke depan? Kan 2045 dikatakan Indonesia akan negara emas. Tapi pada dasarnya dengan segala macam fundamental yang seperti ini saat ini, banyaknya pengangguran, anak muda yang susah banget dapat kerja, otomatis mereka yang produktif itu nggak akan produktif dalam waktu ke depannya. Dan 2045 itu pada dasarnya bukan negara Indonesia akan menjadi negara emas, tapi negara yang cemas gitu. iya. Ada apa yang kita inginkan, kita jadinya. Menurut lu gimana? Apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Sebagai generasi muda ya, sebagai generasi muda ya kita harus ningkatin skill and soft skill kita sih. Gimana nih caranya buat anak muda tuh bisa berjaya di masa depannya. Kan sekarang anak-anak muda tuh lebih kebanyakan tuh mentalnya duluan. Ya karena mentalnya duluan, mental health gitu kan, kesehatan mental pada down mentalnya. Karena apa? Sekarang pekerjaan itu tuh susah banget di Indonesia. Pertama nih, lo kalau mau misalkan daftar CPNS, yang keterima cuma berapa, yang daftar berapa, yang kuotanya lebih banyak, kuotanya lebih sedikit daripada yang mendaftar. Bayangin, misal kita punya 1000 pendaftar, kuotanya cuma 10 orang, ya. Lalu yang banyak tadi gimana? Apakah pemerintah bisa menampung semua itu untuk semua nih
kita kerjakan satu semua, nggak bisa dong. Berarti pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan seperti IKN nih. Nah, terutama IKN kan sudah mau dibangun kembali lah, ya kan, dibangun kembali habis mangkrak ininya ya, bahasanya ada berita ingin dibangun kembali. Nah, itu pemerintah punya solusi yang tepat gitu, kalau kata gue ya. Di IKN dia membangun IKN terus dijadikan pusat mungkin nanti bakal jadi pusat perkotaan juga ya kan. Nah, itu bisa saja dari yang banyak di Jakarta, dari Tangerang, Jakarta segala macam, di pusatnya kan Pulau Jawa. Mereka bisa tuh dimigrasi ke ke Kalimantan aja. Kalau kata gue sih merupakan solusi yang tepat banget buat generasi sekarang kan, karena kita juga usia produktifnya kan sekarang lebih banyak kan dibandingin tahun-tahun lalu. Generasi boomer Gen X, millennials kan. Gen X juga kalau kata gue harus melek terhadap informasi nih. Informasinya tuh harus disaring dulu, jangan langsung ditelan mentah-mentah, harus disaring dulu informasinya. Udah serobot dulu, Pi. Makasih banyak, Pi, atas waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak karena lu telah membuka wawasan kita tentang apa sebenarnya kemerdekaan itu. Kita juga tadi cukup bahas tentang gimana solusinya ke depannya, bukan cuma buat generasi muda, tapi buat generasi sebelumnya dan generasi yang akan datang. Terima kasih kepada para penonton, terima kasih telah menonton podcast kami. Saya Yusuf Biasa Rashid, Saya Muhammad Rafi Akbar. kami izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.